Wah, ini viral. Pakai ini aja. Enak. SP nggak nyaman. Ternyata rasanya hancur sekali. Mobil itu sudah kayak naik kuda. Semakin tinggi nominal yang dikeluarkan, dia semakin percaya diri, sehingga sugestinya itu lebih main. Lebih main ya, Nah, berarti. ini suspensi itu mahal, enak ini. Orang harus membeli suspensi Yang itu bagaimana? harus yang bagaimana? Yang pertama, Bentar, hei. Narasumbernya lu mana? Iya. Host ini gimana? Narasumbernya lu nggak ada, kok udah dimulai aja? Tak pikir Vanu, kita mau buka. Vanu. Tak pikir kita mau ngobrol dulu. Ngobrol apa? Langsung aja lah. Langsung, ya Masa wes. podcast berdua kan nggak enak. Harus ada narasumbernya yang terpercaya. Oke, siap. Tadi saya lihat CCTV. Udah datang? Udah datang? Ada. Tenang aja. Tenang. Panggilkan? Tak panggilkan. Tunggu di Langsung, sini. siap. Oke. Nah, ini ya, ada ini. Mas lagi santai ya? Lagi santai. Lagi Mic-nya santai. diterima dulu mic-nya. Pakai mic dulu biar dengar. mic dulu? Iya, biar dengar. Oke, Ya oke, gitu oke. aja enggak apa-apa. Gini aja ya? Lagi santai ya? lagi santai nih. Ini ruang tunggunya enak banget. Enak. Ya, minuman ada. Kipas ada dua. TV ada. Ayo Mas, saya kurang orang ini Mas. Ayo ikut kerja. Malah ya dah, yuk. Nah, ginilah enak Sudah. ada narasumbernya. Ya, Tiba-tiba- sudah. Tiba-tiba banget loh. Nah, Lagi- tadi udah dibuka aja, mana Makanya. belum ada. Lagi Masnya. santai di ruang tunggu, Ya. nikmatin Nikmatin apa? ruang tunggunya. Oh, ruang Nyaman banget, Bro. Nyaman. Kenapa saya undang? Harus tanya itu dulu dong. Ini tiba-tiba banget loh. Biar dapat bayaran mungkin. Wis. Siap. Ya enggak lah. Bukan. Kalau sudah lihat dari pakaiannya, ini sudah anak otomotif banget. Anak otomotif banget. 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 Tak kirain tentara ini tadi, soalnya celananya Celananya- kemo gitu ya. Enggak. Ini sudah dikenal seluruh Indonesia. Udah terkenal di seluruh Indonesia. Terkenal di seluruh Indonesia. Dealer yang main otomotif. Pasti kenal. Pasti kenal. Kalau Kalau nggak kenal, kurang jauh mainnya. yang mana? Dealernya atau ini ya? Sayanya. Oh, oke. Sayanya berarti belum sampai sana. Iya. sana. Tapi kan sering keliling. Sudah. Ngapain keliling Indonesia dulu Ini ngapain? kok wes mulai aja ngobrolnya, belum dibuka Pak. Tadi kan cancel tadi. Oh iya. Oh. Ya. Buka dulu. Dibuka dulu nih ya. Ya, tak buka dulu. Enggak ya. Bukan. Bukan. Udah. 2 minutes later. Keliling Indonesia ngapain aja? Ke dealer-dealer otomotif itu ngapain? Keliling Indonesia ngapain aja? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Liburan, main, Mungkin menghabiskan anggaran. bisa yang nomor 3 itu. Oh, nomor 3. Iya. Nomor satunya. Nomor satunya yang pasti kita jalin silaturahmi. Silaturahmi. Jadi kita kan ada di industri otomotif nih. Lebih tepatnya industri suspension. Di Gitu suspensi. kan. Industri suspensi yang dimana aku harus jalan nih untuk tahu di beberapa kota ini, di beberapa daerah ini yang aku kunjungi itu jalurnya kayak gimana. Berarti jalanan Indonesia. Jalanan Indonesia itu kayak gimana, karakter dari saya kan based on-nya Surabaya nih. Ah. Surabaya. Jadi aku startnya itu dari Surabaya. Contoh mau ke Jawa Timur nih, aku start dari Surabaya ke Pasuruan. Surabaya dari Pasuruan itu aja udah beda. Oh. Berarti tergantung tingkat korupsinya. Enggak. Pertanyaannya itu gini. Naik berat. udara, darat, laut atau kapal selam? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi aku startnya naik mobil, naik darat. Oh, naik darat. Jadi berarti- benar-benar aku bawa itu mobil start dari Surabaya contoh ke Jawa Timur ya aku jalan ke Pasuruan dulu. Jadi dari Surabaya ke Pasuruan itu jalannya kayak gimana? Kan sudah ada tol nih. Sudah ada tol. Nah, tolnya itu pun dari Surabaya ke Pasuruan itu sudah beda. Kalau saya sih spesialis lewat jalan tol ya. Karena kita sudah dapat anggaran untuk lewat tol, kenapa nggak dipakai gitu kan? Kan dikorupsi enak. Bilangnya aja lewat tol kan. Itu berat tuh. Karena sekarang itu semua serba ada datanya. Kita ngurang-ngurangin lah. Cukup yang itu aja ya. Gini. Dikit-dikit lah ya.
Ini bongkar rahasia otomotif. Oh, ini bongkar rahasia Ya, otomotif. Benar. Ya tolong jangan dibahas soal korupsi dan anggaran-anggaran itu. Betul, Nah, kita itu bongkar rahasia otomotif. otomotif Ya. aja, itu Pertanyaan cukup itu saya, aja. selama perjalanan, jalannya kan nggak enak. Benar. Nggak ada yang enak atau jalan Indonesia? Nggak ada. Jalanin jalanan Indonesia ini bahaya ini. Bukan, Bukan. bukan. Jalan itu kan kalau dipakai pasti ada waktunya rusak. Betul. Nah, mungkin kebetulan waktu jalan itu rusak. Rusak. Gitu loh. Ini. Pemerintah sekarang kita itu bagus. BBM aja tidak naik kok. Kamu kemarin ikut mau antri BBM kamu ya? Enggak. Aku lihat kamu. Enggak. Iya. Bensin saya masih habis. enggak. Enggak kebagian soalnya. Saya curiga. Kamu lihat dia. Iya. Berarti kamu di bawah. Aku dimojek ya. Kita merasakan ibu yang sama. Ternyata Enggak. keprank. Ternyata Kena- keprank. Kita kena Enggak. April mah. Aman lah. Pemerintah kita istimewa. Negara Istimewa. lain sudah krisis energi, kita masih aman. Nah, kita lanjut Oke. aja. Oke. Jalanan Indonesia ini kan nggak selalu lancar ya. Betul. Mulus-mulus. Kalau lancar kan berarti macet. Maksudnya. Jalannya Nggak itu selalu mulus. mulus atau bergelombang. Nah, yang dirasakan itu gimana? Oke, jadi di setiap perjalanan saya itu kebetulan mendapatkan fasilitas yang cukup privilege nih. Setiap perjalanan saya menggunakan mobil dengan suspensi yang berbeda-beda. Wow. Jadi setiap saya mau ke Jawa Timur nih, mau jalan ke timur dari Surabaya sampai ujung Pulau Bali seumpama, saya difasilitasi oleh kantor saya itu menggunakan suspensi A. Nah, jadi saya sekalian jalan, sekalian ngetes nih jalanan menuju arah timur ini cocok nggak sih pakai suspensi yang saya gunain? Seperti itu, bro. Perbedaan karakter dari Oke. arah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ke Sumatera gitu gimana? Oke, kalau kita ngomongin Jawa Timur dulu deh ya. Kalau Jawa Timur itu saya kemarin sempat menggunakan suspensi dengan merek. Sebut aja, Sebut aja, Di aja. sini Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa bongkar ya. rahasia otomotif, Sebut nggak ada aja. yang Kita ditutupi. nggak ada yang ditutupi. Nggak ada yang ditutupi. Merek apapun boleh tak sebutin. Gas. Boleh. Oke, kebetulan saya kemarin jalan ke timur, ke Bali, dengan kontur jalanan yang cukup, menurut saya agak bergelombang, terus bumpy, banyak lubang juga. Karena tol dari Surabaya menuju ke arah Bali, itu kan cuman stop waktu itu di Probolinggo saja. Waktu itu, sekarang sudah sampai Paiton kalau nggak salah. Python. Situ Bondo, bener. Jadi saya menggunakan suspensi race pace, Pace-pace. race pace, Race-pace. race pace. Rasanya? Rasanya enak banget karena karakter yang saya dapat adalah karakter suspensi yang menggunakan foam cell. Oke. Nah, jadi mobil yang saya gunakan untuk keliling ini kan kebetulan all new Pajero Sport, yang dimana mobil ini tuh terkenal dengan, aduh, itu mobil yang paling nggak enak lah yang pernah rasain. Oke. Tapi ketika Jalan saya lain. jalan ke Indonesia Timur dengan kontur jalan yang berbeda-beda, race pace ini sudah cukup membuat saya happy. Oke. Kalau kita ngomongin fitment suspensinya sama lah, karena memang kan dia kan Masih sistem standar ya, masih standar. standar. Sistem Tinggi. coilover, depannya itu dia harus menggunakan per bawaan race pace-nya. Oh, oke. Dengan suspensi, dengan teknologi foam cell-nya yang cukup oke menurutku, bisa nahan panas, dan waktu itu aku ngerasain nyaman banget. Aman. Saya kebetulan 2 orang gantian drivernya, itu ngerasain enak banget. Enak. Mengenai Enak. suspensi yang digunakan Race-Pace. Pace, betul. Setahu ini merek lama. Merek lama. Nah, itu perjalanan tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah tepat setahun atau 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. 2 tahun yang Kan masih banyak ini. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Bener, Barat. oke. Oke, ke Jawa Tengahnya. Jawa Tengah. Nah, ini beda lagi nih suspensinya. Karena setiap perjalanan saya mendapatkan privilege suspensi yang berbeda-beda. Nah, untuk menuju ke Jawa Tengah, kebetulan kalau saya jalan ke Jawa Tengah aja itu tanggung. Sekalian sampai ujung Pulau Jawa, sampai Banten. Oh, sampai Banten. Banten. Sampai Banten. Banten itu hewan. Bukan, Banteng. Oh, Banteng. Banteng, Mas. Aduh, sama si orang Banten loh ya, Kak. lanjut sampai Banten, gimana rasanya? Sampai Banten nih. Nah, kebetulan mobil yang saya pakai kebetulan sama. All new Pajero Sport juga. Itu yang saya pakai adalah suspensi YSS Z Series. YSS Z Series dengan
springnya juga YSS. Ceperin atau di lift atau standar? Kalau waktu itu saya minta untuk orang bengkel itu untuk sedikit diceperin. Oke. Biar fitnya manis, kebetulan saya juga pakai ban racing juga waktu itu. Racing. Racing, ring 18. Oke, Ring lebih 18. lebar. Lebih lebar, dengan lebih lebar. besar. Betul. Fitmentnya cakep untuk jalanan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ujung Pulau Jawa di Banten. Itu yang saya rasain enak juga. Enak juga. Itu Enak pakai suspensi YSS Z Series. kayak yang di belakang berarti. Betul, monotube. Belakang mana? Tolong sih. Nah, pas banget background kita YSS ya. Yes. Jadi waktu itu saya pakai sistem suspensi monotube Z Series dengan kolaborasi springnya juga YSS. Berarti satu set lah ya istilahnya. Satu ya. set dengan fitment yang cukup oke menurut saya. Saya ngerasain suspensi ini bisa disetel. Oke. Sesuai kebutuhan. Sesuai, tapi yang Rispace kemarin nggak bisa disetel, Mas. Oh, Rispace nggak bisa di-setel. Nggak bisa disetel. Jadi rasanya itu ya monoton, tapi oke, cukup lah. Cukup. Cukup kalau untuk jalan daerah Jawa Timuran itu sudah oke banget. Tapi kalau yang saya tembus sampai Banten, itu saya menggunakan settingan YSS Z Series dan springnya YSS juga yang lower. Yang lower. Kalau ke Sumatera, Oke, yang Sumatera. Nah, sebelum lanjut ceritanya, tak buka dulu. oh iya, kasih kan denger cerita keliling Indonesia ini loh. Saya Minum Kalau nggak boleh minum langsung. makan nggak seru ya. Iya. Oke, ini saya minum nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke. Masnya ngevape Ciwater. kok. gratisan loh. Aikos. Aikos, boleh. Aikos. Saya izin minum dulu ya, Ciwater ya. Water. Thank you Ciwater. Nah, untuk masnya yang dua ini aja, yang ini buat saya. Semuanya. Iya, saya pegang gini, ambil ngomong. Oke. Siap, kita lanjut cerita. Ke Sumatera. Super banget ya Ciwater. Wis, bisa aja. Dapat ya masuk ya. Masuk. Oke, untuk lanjut jalan ke Sumatera, balik lagi saya menggunakan suspensi dan per yang berbeda juga. Kalau kita kemarin, kalau kita tadi ngomongin ke timur, enak. Ke barat, wah enak juga. Nah, kali ini saya dapat privilege lagi menggunakan per dan suspensi yang menurut saya ini adalah dua merek yang kalau disambungin kayaknya agak sedikit berantem. Berantemnya itu karena beda karakter. Sampai tawuran enggak itu? Hampir tawuran. Jadi ini Hampir tawuran. Ini sok sama pir kan? Oh, Shock Sama pir. sama per. Ya, per. sok tawuran. Bisa tawuran meskipun mereka bersatu ya. Tapi di dalam selimut mereka tawuran. oh. Ya, itu tawuran. Kita bahas jalanan di Beda. jalan gimana? Oke, lanjut lagi perjalanan dari Surabaya menuju Sumatera, lebih tepatnya di Palembang waktu itu saya. Itu sedikit agak kurang nyaman. Kalau tadi kan kita ngomong nyaman terus. Ya, Kali ini saya ngomong yang kurang nyamannya. kurang nyaman. Pakai apa? Pernya kebetulan pakai ice spring. Esprit nggak nyaman. Belum. Belum. Stop ya. Jangan dipotong-potong ya itu nanti ya. Potong ice cream nggak nyaman. Belum. Esprit nggak nyaman. Belum. Ice spring kamu tetap nyaman. Kamu tetap di hati. Nggak nyaman barusan. Ice spring dengan kolaborasi suspensi Amada Extreme. Oh. Esprit sama Amada Extreme. Amada Extreme. Oke, kalau kita bedah dari dua brand ini, mereka punya karakter yang mungkin untuk saya pribadi, karena saya yang ngerasain ya, mungkin di beberapa orang ngerasainnya beda. Tapi waktu itu saya ngerasain start dari Surabaya sampai Palembang, itu yang saya rasain ya, itu mobil tuh kayak naik kuda. Yang empuk cuma pernya. Suspensinya keras banget. Namanya Amada Extreme. Amada Extreme. Ini yang ekstrim shocknya Shocknya. atau jalanannya? Nah, jalanannya itu juga mempengaruhi karena setelah kita nyebrang dari Merak menuju Lampung, itu jalan tolnya sudah, wah gila banget. Itu sudah menghabiskan beberapa korban ban. Jadi kebetulan kemarin saya jalannya ramean, beberapa mobil. Itu sempat sampai ada yang pecah ban, sampai pelek peyang dan lain-lain. Kebetulan mobil yang saya naiki, yang all new Pajero Sport tadi, itu aman. Oh, aman. Cuman ya itu tadi, kayak naik kuda. Ada videonya, mungkin bisa ditampilin ya sama editor ini ya.
Jadi saya waktu salib truk itu kebetulan ada yang ngerekam saya. Itu mobil Pajero itu kayak gini. Dung, 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 dung. Itu menurut saya kurang nyaman. Tapi Nah balik lagi ya pasti ada ke tapinya. Mas Artian atau ke Bapak. Mungkin ngerasanya, wah ini normal Mas, namanya juga mobil ceper. Tapi balik lagi, kalau saya yang naiki itu saya ngerasanya kurang nyaman. Karena karakter Ice Spring ini yang terkenal ceper, empuk, yang cocok untuk jalanan Indonesia. Tapi dikolaborasi dengan suspensi Armada Extreme. Armada Extreme itu kan sebenarnya buat off-road. Betul, tapi kan balik lagi. Saya keliling Indonesia untuk ngerasain produk yang saya bawa dengan saya nyetir sendiri. Gitu. Berarti nggak salah produknya sebenarnya. Betul, karena memang rasa penasaran saya aja. Kalau Ice Spring ini dikawinin sama suspensi off-road, Ya. itu rasanya kayak gimana? Ternyata rasanya hancur sekali. Tapi stabil banget. Kalau stabil di tol iya. Tapi kalau kita lihat visual gambar, mobil itu sudah kayak naik kuda. Deng, 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 deng. Semua itu kan plus minus toh. Jadi Betul. kalau kita misalnya pengen stabil, ya mohon maaf ya, saya kan pernah Benar. nyoba mobil F1 gitu. Iya, Bukan F1 sih, F sekian lah. F sekian. F sekian. F- itu kan memang keras tuh, Iya, kan buat betul. nge-grip, Bukan nge-grip. biar stabil gitu. Betul. Tapi gini, balik lagi ke permintaan karakter-karakter nyaman dalam tanda kutip, itu setiap orang kan pasti punya titik nyaman yang beda-beda. Nah, waktu itu jujur li, Jujur li, Bahasa bahasanya Inggris, Jaksel. bahasa nih. Jaksel. Jaksel. Jaksel nih. Jujur li, waduh. Itu yang saya rasain tuh nggak enak. Mual. Mual. Kayak naik kuda soalnya. Kayak naik kuda. Jadi kita juga diburu waktu karena waktu itu saya harus datang event dan janjian sama klien saya yang di Palembang itu jam sekian di tempat ini. Jadi saya itu harus ngejar waktu juga. Mobil harus saya geber dengan kondisi ya yang mentul-mentul. Oke, itu betul-betul. tadi. Tapi coba Tapi Pak, kalau Pajero. sebelum itu, sorry. Aku kok merasa terganggu ini. Gimana tuh? Kayaknya kalau kita duduk kan masih bisa enak gini ya, Iya. kaki dua gini. Kalau Mas Rizal sendiri ini tadi tak lihat kakinya turun Iya. satu. Kayaknya ini terlalu besar badannya untuk kursi yang sekecil ini. Betul. Jadi saya Gimana pakai kalau- untuk out frame. Gimana kalau kita pindah aja? Gimana Pakai tuh? kursi yang lebih nyaman. Di sebelah sana sepertinya udah disiapkan. Sudah siap? Iya. Serius? Soalnya tadi dilihat kayak duduknya nggak nyaman. Saya duduknya kita, gini. kita pindah Saya aja dulu duduknya ya. gini nih. Iya. Biar anak muda banget. Tapi kalau duduk gini, Lebih ya. Coba kita pindah boleh, ke boleh. sebelah Yuk, sana yuk, aja yuk, ya. yuk. Yuk. Oke. Makanannya juga enak-enak itu kayaknya. Iya, boleh. Boleh. Enggak, kayaknya sama aja sih. Nanti ini dipindah ke sana. Iya. Kayaknya di sini lebih enak ini ya. Gila. Set-upan podcastnya DBM ya. Nah, ini kan lebih enak ya. Ini enak nih. Penuh nih. Penuh. Bokongnya penuh ya. Pantatnya itu penuh gitu. Bisa senden gini. Benar. Enak. Ini kan lebih santai ya, Kak. Kayak tadi kayak mau naik kemana. Iya, tadi kayak naik kuda tadi. Oke, Naik kuda. naik kuda tadi. Oke, Oh, kita nah, udah, lanjut lanjutin nih. ngobrolin tentang suspensi yang tak pakai untuk jalan ke Sumatera. Menurutku untuk kolaborasi yang kemarin itu kurang cocok. Kurang cocok. Karena memang saya terlalu nekat. Penasaran lah ya istilahnya. Penasaran, ini apa sih kalau si Armada Extreme ini kalau dikolaborasi sama pair yang menurutku lagi happening banget gitu kan. Oke. Aku pasangin Ice Spring, terus aku kolaborasi sama suspensi off-road. Off-road. Nah, sebenarnya kan untuk settingan seperti itu bisa asal jalannya mulus banget. Bener, jadi kita dapetinnya itu malah lebih enak malah handlingnya. Iya, handlingnya kan nggak mungkin Bener. terbalik. Bener. Mau di kayak naik Pajero serasa sedan lah. Betul. Nggak bisa lah. Pajero, sedan. Iya, memang secara body leather frame sama mono. Iya, Cuman kan begitu kita ceperin itu sudah berubah banget. Berubah sih. Tapi Karakternya beda. ada yang membedakan. Bukan tentang si Pajero SUV gede ini rasa sedan atau gimana. Tapi memang kontur jalan yang aku lalui dari Bandar Lampung ini sampai Kayu Agung Palembang, mau dikoreksi ya kalau salah. Itu kontur jalan tolnya itu luar biasa. Luar biasa apa bagus, ini? Luar biasa. Kalau kita lihat sekilas nih, biar divisualisasikan lah sama si Oke. editor ini nanti ya.
kayak gini nih. Nah, Nambahin kerja mulus. editor. Ya. mulus. Biarin tuh Ya, ya, editor ya. pusing-pusing nggak tuh. Mulus banget jalan tolnya dari lepas Bakahuni sampai Palembang itu terlihat mulus. Tapi kalau kita jalan, wah itu lompat-lompat. Tapi saya setuju sih, karena kan jalanan Indonesia ini memang perlu fitur yang lebih banyak. Semakin banyak Bener, fitur, semakin banyak fitur. semakin lebih baik kita ini. Bener. Fitur tambahan dari pemerintah. Nah, makanya kenapa di Indonesia itu banyak banget macam-macam suspensi yang masuk di negara ini. Jadi, Dan ya betul, dan itu ndak salah sebenarnya menurut saya. Iya, Cuman kan kita banyak yang menyalahkan produk toh. betul. Kadang kita main otomotif itu bilang, wah pas shock ini ndak enak, pir ini ndak enak. Bener, betul banget. Padahal kenyataannya ya semua kan harus tergantung jalan yang kita lalui. Gantung mati, Pak. Bukan. Bukan. Bukan tergantung itu. Jadi setiap saya jalan, saya itu selalu ngobrol nih sama klien saya, klien dealer saya. Kalau untuk produk A itu harus difikskan dulu sama customernya. Produk A punya karakter yang seperti ini. Produk B mempunyai karakter yang seperti ini. Jadi si klien ini juga nggak sembrono. Wah, ini viral. Pakai ini aja. Enak. Kolaborasi pakai ini. Nggak bisa. Begitu lihat konten viral Nah, bagus, enak, bener. pakai sendiri, mesu-mesu. Aduh, jadi nanti Mesu-mesu tolong diwakili. Nek mesu-mesu ya apa? Kak saya kirim itu juga Benar, maksudnya. ya. Salah Jadi ya tadi memang pada akhirnya kasihan si yang punya merek ini selalu disalahkan. Wah, enggak si merek ini kayak gini, si merek ini kayak gini. Wah, rasanya nggak cocok. Bukan rasanya yang nggak cocok. Emang kebutuhanmu yang kurang pas. Setuju Kayak saya. gitu. Jadi kalau memang kalian-kalian ini yang area Sumatera, ya cobalah kolaborasiin pernya ini dengan suspensinya ini. Berarti Ya, ya. seberpengaruh itu ya. Seberpengaruh Setup itu. lah ya, kita bilang setup ya. Setup. Jadi Antara suspensi nggak itu. bisa kayak Mas Artian atau Pak Vanu nih. Wah, samain aja. Padahal kalian tinggal di Kalimantan. Bapaknya tinggal di Surabaya. Sulawesi. Surabaya. Surabaya. Masa Sulawesi? Surabaya aja udah kayak gitu kan jalannya. Iya. Itu karakternya udah beda, setapnya udah beda. Tapi kalau menurutku sih yang disalahkan jangan brandnya dari suspensinya sih. Aku Benar. lebih setuju kalau kita nyalahkan pemerintahan di sana. Enggak. Kalau jalannya nggak bagus gitu ya salahkan Enggak. pemerintah. Pemerintah kita ini sudah Sudah bener-bener istimewa loh Mas. Mas Artian ini. benar. Kalau Mas Rizal sendiri, mobil hariannya pakai suspensi apa? Kalau aku ini kebetulan pakai sedan. Harian ya. Harian, untuk Itu harian. suspensinya? Suspensinya aku pakai Kayaba. Iya. Oh kayak apa? Gak apa-apa ini sebut merek ya? Nggak, apa-apa, oh, nggak sini bebas bongkar Bebas rahasia ya? kita Karena nggak aku pakai berpihak ke sedan, satu merek. aku ngerasa pasar Kayaba ini cocok untuk wilayah sedan di Surabaya ya. Terus untuk lowering kitnya, kebetulan kan sedan ini aku ceperin juga. Aku pakai EBA. Oh, pirnya Eba. Pirnya Eba. Bener-bener mereknya bener-bener ini ya. Lumayan, cuman kalau orang mikir, waduh nggak cocok mas. Pernya udah kelasnya EBA, tapi suspensinya masa kasih Kayaba. Balik lagi guys. Kebutuhan Ke jalan. kebutuhan. Kebutuhan juga sama dengan keuangan juga berarti ya. Iya bener. Bangnya ini aku tebak beli-beli bekas ini kayaknya. Waduh. Jadi ketahuan nih. Sebenarnya makanya dengan kebutuhan itu ya, sebenarnya setup gini tadi kebetulan. Nggak kebetulan sih, ini direncanakan ya. Iya. Direncanakan. Setup kayak gini nih, duduk kita ini kan, nah karena belakang kita ini ada shock. Shock. Yang bisa dibongkar pasang. Benar. Ya kalau di sini kan kita bisa bongkar pasang, Iya, menyesuaikan betul. kebutuhan untuk setup. Tapi apa emang semua suspensi itu bisa dibongkar pasang? Enggak. Kalau bisa ya? dari saya nih ya, saya kan sebetulnya sales di DPM kan. Oke, Nah, iya. untuk beberapa seri tipe Seri aja shock ya? ya yang bisa di ini. Contohnya apa itu? Kita sih mainnya karena kita di profesionalnya ISS ya kan. ISS. Kita sudah training di Thailand sedemikian rupa, siap, jadi kita dipercayai menjadi service centernya ISS resmi. Wih, Dengan keren seri banget. untuk suspensi atau shocknya dengan tipe yang monotu. Oke, jadi- yang memang serviceable lah ya istilahnya. Serviceable. Serviceable. Iya, iya. Jadi nggak semua shock itu bisa diservis sebenarnya. Benar. Jadi Kalau hanya di luar- untuk tipe-tipe tertentu aja. Tipe-tipe ya? tertentu. Kalau di luaran ada yang mampu untuk servis semua shock ya kan.
Aku rasa sih metodenya belum 100% sesuai Benar. SOP lah. Benar, benar. Ya, benar. karena kalau aku sendiri harian sih ya nggak ada yang tanya ya, aku cerita sendiri. Kalau Pak, sekarang aku tanya deh. Kalau Bapak, Ah, Bapaknya apa? Saya Sehari-hari. pakai Provender sama Esprit. Wih. Provender Twin Tube Di mobil apa ini? Innova. Innova ya. Itu untuk Surabaya banget ini berarti. Surabaya. Itu Surabaya. ideal banget. Jalanan Surabaya mau gelombang, Kelipas mau habis ya? rata, mau licin, mau terbang. Oh enggak. nggak sampai Enggak mobil. sampai. Bisa terbang itu di jalanan tol Juanda itu kan ada wih. Nah, itu. Nah, Itu saya Jangan. akuin setelah nyoba beberapa kan, kalau Mas Rizal nyoba cukup Lebih banyak banyak ya. ya. Cukup All banyak, hampir cukup banyak. all merek. all merek lah. Hampir All all merek. merek itu saya lepas pasang di Pajero yang saya pakai. Kalau saya Sampai selek bautnya ya? Kalau saya yang tadi yang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Bener kan aku kan, ya. Saya cocok. Waktu juga sih. Nah, sesuai waktu dan juga. kebutuhan. Benar, Saya benar. sekarang Esprit sama Provender. Ice cream sama Twin Tube. Provender ya. Provender Twin Tube yang warnanya kuning itu. Kuning adjustable 4 itu. Adjustable 4 step itu ya. Ya. Cuman ngomong-ngomong tentang ice spring nih. Ah. Kebetulan setup mobil yang mau saya pakai jalan jauh sekarang itu sudah ganti lagi. Wes. Oh, iya. Ganti terus. Apa terus. ini mau pakai Apa apa? ini setupnya ini? Per-nya itu pakai ice spring, Ice Spring suspensinya pakai ISS DTG Plus. DTG Plus. Benar. Jadi setup ini menurut saya untuk jalanan di Pulau Jawa nih ya. Dan rencana mau jalan ke Pulau Jawa lagi nih saya nih. Ah, ah. Keliling lagi dengan setupan ini menurut saya ini adalah setupan paling stabil untuk all new Pajero Sport ya. Untuk all new Pajero Sport. Untuk New Pajero. Nah, itu mau saya coba karena banyak customer dari klien saya juga ngomong hasilnya positif. Oh, oke. Hasilnya Hamil? positif. Bukan. Positif itu yang dimaksud adalah nyaman. Feedback baik. Feedbacknya bagus dan lain-lain kayak gitu. Oke. Kalau Mas Artian sendiri penjualannya, Nah, Penjualan kalau kita bilang ya antara beberapa brand ini sebenarnya rata karena Rata. kita sistemnya penjualan di kita di DPMID kita mendengarkan keluhan customernya dulu. Kita Kebutuhan kita nggak mau asal jual lah istilahnya. Ya meskipun kita tahu profitnya yang lebih banyak yang mana gitu kan ya. Ya. yang insentifnya banyak ke sales Ya, gitu ya. cuman ya kita mengutamakan pelayanan. wih, mantap. Jadi kita dengarkan keluh kesah pelanggannya nih. Oke. Baru kita nanti kita arahkan ke suspensi yang seperti apa yang paling cocok. Paling cocok. Nah, tapi aku nggak bilang 100% ya. Benar. Yang mendekati. Soalnya rasa ini tidak bisa diukur dengan kata-kata. Karena memang Ya. produk-produk yang saya pegang juga ini kan banyak juga produk-produk yang saya pegang. Ada beberapa fitur itu memang cocok-cocokan. Ada yang suka, Mas aku butuh suspensi atau shock absorber dengan pilihan rasa banyak. Itu juga ada. Jadi customer sendiri yang cari tahu tuh kayak gitu. Akhirnya apa? Kalahin saya omongin. Pak, suspensi ini punya karakter klik itu banyak. Contohnya, saya sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nama. Tein. Oh, Tain. Tein. Itu juga oke. Itu suspensi dengan YSS juga banyak kan YSS untuk juga banyak. beberapa seri yang di atasnya DTG betul kan? Tain yang Z series itu juga banyak. juga banyak. Cuman setahu ya saya nggak tahu ya perkembangan yang ke depan. Yang saya tahu Tain ini kan sudah lama ada EDFC. Wah, benar. Ada EDFC juga. itu kan enak. Biar dia bisa bisa disetting. adaptasi dan bisa lebih, disetting. lebih ke adaptasi sesuai jalanan kontur jalan sih kalau Benar, ini. aku Cuman setuju. ya untuk kebutuhannya itu loh agak lumayan. Kebutuhannya lah. ini tadi loh, kebutuhannya. Kebutuhannya itu memang agak lebih tinggi. Iya. Nah, untuk EDFC sendiri kan memang untuk orang-orang yang gila banget dengan kenyamanan. Gila Betul banget sih. dengan kenyamanan. Ya, betul. Karena betul. Kita harus pasang coilover tail itu harganya sudah berapa? Itu yang pertama. Iya. Coilover tail. Terus ditambah dengan EDFC-nya. DFC. Dan kemarin juga nggak lama, mungkin setahun ke belakang lah. Saya itu perjalanan ke Thailand. Oke. Saya lagi jalan-jalan. Jalan-jalan Thailand. Sebentar, tapi kalau menurut saya pribadi kalau mengenai EDFC ini lebih ke orang yang pengen kenyamanan, cuman nggak mau ribet sebenarnya itu. Ya benar. Secara robot lah ya kita Betul. bilang ya. Itu untuk dengan kondisi kontur jalannya. Dan mungkin baru satu-satunya loh dari suspensi yang saya jual Iya. ke klien-klien saya itu suspensi dengan ada fitur elektrik. elektrik.
Baru satu-satunya ya. Baru satu-satunya. Dan itu padahal dia udah lama. Udah lama banget. Cuman memang mungkin kompetitornya ini masih nyaman dengan sistem manual. Klik seperti Klik itu, lah. ya. Klik adjustable manual. Kemarin saya sempat jalan ke Thailand. Thailand, Sawadikap. Swadikap gitu Oke. kan. Berarti bahasanya gitu ya. Udah bisa bahasa Thailand berarti nih. Kamungkap. 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 Swadikap. Potonganku kan udah kayak orang Thailand udah ini kan. Thailand. Ya, Thailand banget ya. Jadi jalan di Thailand, saya naik beberapa Grab. Grab ya ini ya. Di sana kan nggak ada Gojek. Adanya Grab. Adanya Grab. Ya Grab. Saya tanya beberapa supir Grab random yang jauh dari otomotif. Mereka jauh lah, intinya pengetahuan tentang otomotif lah. Tapi kalau kita ngomong Thailand, itu sudah kayak kiblatnya otomotif di dunia. Sorry, di Asia. Di Asia. Sorry. Asia. Kalau Asia. kiblatnya kan Itu pun saya rasa baru karena Benar. pertama kan Jepang, Jepang. terus Terus Eropa, Eropa, terus sekarang ada Thailand. Nah, habis ini Indonesia. habis ini Indonesia. Indonesia style. Indonesian style. sebenarnya kalau Indonesia ini kemarin udah sempat kerjasama sama Jepang mengenai bahan apa bakar. Bahan bakar. Bahan bakar menggunakan B40 Asik. sawit. Nggak usah, ini uploadnya itu mungkin bulan apa Oh, ya? iya, iya. Kan meskipun kita take-nya habis Bener. kena April Mop. Ini Iran masih perang nggak BKI? Ya, ini take-nya Iran. Ah, Oh ya balik otomotif lah suspensi. Kita balik ke Suspensi. suspensi. ngomong Thailand tadi ya. Benar. Thailand. Jadi Sebenarnya waktu saya ke Thailand itu saya naik Grab dan saya nekat nih ngobrol sama orang Thailand karena memang kita ada perbedaan culture bahasa ya. Jadi memang agak susah ngomong sama si driver Grab ini. Jadi saya harus ngomong lewat Translate. handphone, Google Translate. terus saya tempelkan ke telinganya dan jawab. Ini berarti? Iya. Oh, iya. Jadi ya. Oke. Itu jawaban dari supir Grab itu nomor 1 nih ya. Itu Tin nomor 1. suspensi shock absorber ya. Aftermarket ya. Benar Oke. aftermarket. Nomor 2 Provender, Provender. nomor 3 ISS. Nomor 3 ya. Dan 3 dari 2 orang yang saya tanya ini nih, drivernya menjawab hal yang sama. Oh, dan tadi kan diskusi soal DFC gitu ya. Betul. Sebenarnya tahun ini harusnya kalau sesuai jadwal Ya. Provender launching. Wih. Ya mirip-mirip DFC. Mirip-mirip PDFC. Ya. Mirip-mirip EDFC, Ya, jadi tapi dia- elektrik. Ya, Tapi masih punya dirahasiakan ya. Kita Iya. spill tipis-tipis ya, lah. kan bukan rahasia otomotif. Infonya As. A 0,5. Enggak ada lagi. A 0,5. Belum launching kita sudah Sudah dapat info. Gila. Negaranya aja belum mikir ya. Ya. Udah dapat masukan. Ya, tapi lihat tadi akhir 2026 lah pasti keluar itu. Modelnya kayak EDFC Tain kayak gitu. Iya, tapi Provender. Benar-benar. Jadi memang negara Thailand itu kan yang happening banget itu kan ISS suspensionnya sama si Provendernya ini. Provider. Karena memang buatan Thailand kan Memang itu untuk real kedua produk buatan itu. Thailand asli Asli. gitu. Dan memang aku dapat privilege lagi untuk mampir ke Pabrik. pabriknya ISS Oh. sama headquarternya Dengar- ISS juga. Dengar-dengar di pabriknya ya itu isinya bencong semua. Oh, bukan. Ngawur. Bukan. Ngawur. Oh Enggak, sorry, enggak. bahasanya bukan bencong setahu saya. Lady Ladyboy. boy. Bukan. Jadi ladyboy itu memang ada, memang marak banget di Thailand. Cuman para pekerja-pekerjanya di dalam pabriknya itu lebih banyak wanitanya. Malah wanita. Wanita. Jadi Itu Asli, Mas, asli. Mas Rijal lihat sendiri. lihat sendiri. Sampai dalamnya? Enggak. Kelihatan visual aja. Kelihatan. Kelihatan. Itu wanita. Oh itu wanita. Ya gitu. Jadi memang kompleks banget cara pembuatan pernya. Jadi saya tahu nih, oh ISS kayak gini nih dalamnya. Gitu. Tadi waktu di belakang sempat ngomong katanya mau ke Thailand lagi lihat Ya, Provender. rencana mau ke Thailand lagi itu masih dirahasiakan bulannya. Itu saya pengen mampir ke pabriknya Provender. Provender. Jadi kemarin sudah ke ISS, kita udah bedah bisa-bisa gimana sih ISS ini sistem bekerja suspensinya kayak gimana, sampai ada museumnya juga. Oh, Sampai ada museumnya juga. Terus kita juga sempat pelatihan juga, servis dan lain-lain yang seperti Mas Ardian ceritain tadi. Oh, berarti bawa teknisiku ya waktu itu ya? Iya, waktu itu. Nah, Jadi pinjem. jalanan Thailand sama Indonesia sama nggak? Nah,
menarik. Tadi kita udah ngobrolin jalanan Indonesia Iya. yang sangat banyak banget fitur Tambahannya. Fitur tambahannya lengkap. Fitur tambahan dari pemerintah setempat. fitur. Jadi 50 meter itu bahan aspal apa? 50 meternya bahan aspal Bahan apa? beton apa campur, boy. Kalau di Thailand itu bener-bener suasananya sama kayak Indonesia. Dari orang-orangnya, wajah-wajah Asianya itu sama banget. Cuman yang membedakan adalah jalanan aspalnya. Itu mau kita masuk ke pedesaan Thailand, itu aspalnya mulus, bro. Pedesaan itu. Pedesaan itu di aspal loh. Ada ndak sing balapan drag race motor gitu? Nah, bener. Kalau Jalanan. kalau Thailand sih sebenarnya mereka lebih taat ya daripada negara Konoha ini. Ya. Enggak, kalau di kita kan sebenarnya taat. Taat, Tapi karena cuman nemu gemes. ada jalanan ini bagus, wah ini kita Iya buat benar. Jadi di sana itu culture mobilnya itu cukup unik karena di sana lebih banyak double cabin sama sedan. double Double cabin sama sedan. Double cabin sama sedan itu banyak banget di jalanan Thailand. Jadi kalau yang punya Innova, terus Fortuner, Pajero itu sudah pasti orang kaya. Kenapa? Karena memang pajaknya mahal bro di sana. Oh, pajaknya mahal untuk Pajaknya mahal banget. Nah di sana makanya kayak mobil double cab, sedan itu pajaknya murah-murah. Terus jalanan juga mulus banget. Jadi R&D produk apapun di Thailand, ya jadi R&D-nya di jalanan itu. Jadi YSS suspension, Provender suspension, itu riset and developnya ya di aspal Thailand itu. Cuman kan akhirnya nggak cocok buat jalanan Indonesia. Bener, balik lagi ke kebutuhan. Jadi kalau mungkin customer Mas Artian itu rumahnya aspalnya mulus-mulus dan lain-lain, mungkin menggunakan produk-produk ini itu sudah cukup oke. Saya kalau nggak mulus saya aspal sendiri udah. Perjalanan saya aspal. Mulai. Udah ngehalu dia. Kan sesama user Pajero. Benar. Pajeronya pakai suspensi apa? Aku suspensi Pajero untuk saat ini masih menggunakan standar. Standar. Wah, Standar soalnya kan saya baru. Oh baru masuk user Pajero. Maksudnya baru ini mobil saya baru terus. Oke, nggak sempet. Easy. Kalau ada yang rusak ya kan ya. Misalnya Ganti shocknya ya? rusak ya udah ganti mobil aja. Nggak sempet merasakan kayak kita gini ya. Iya, aku aja Cuman- Pajero yang tak pakai 2018. Cuman ya karena memang saya mobil saya banyak ya kan ya. Memang Pajero ini untuk suspensinya agak sedikit lebih aneh. Iya. Wah, gak aneh lagi sih. Dia goyangnya itu menurut saya nggak nyaman ya. Bener. Beda sama kayak Land Cruiser saya. Nah, kalau Land Cruiser saya tuh Mantap. rasanya itu goyangnya itu lembut. Nah, itu di dalamnya ada orangnya apa gimana kok goyangnya lembut. Saya nggak percaya. Mas Artian ini kan lahiran 2000. 2000. Nah, 2000. nah 2000. 2020. Apain pasti? Oh, Ya pewaris bukan perintis. yang PX80 itu. Wah, tuh ternyata pewaris dia. Pewaris. Kalau Kita kan ini perintis. Perintis Beda, ya. Mas. Saya kan ya gini nih buat ya biar ada kerjaan aja kalian. Ya, setuju. Oke, balik lagi ke kontur jalanan. Kontur tadi. jalanan, ya. Apa karena itu Spring ini langsung booming di Indonesia? Karena R&D-nya di Indonesia? Mungkin ya. Jadi memang cukup wow sekali sih adanya tentang produk iSpring ini ya. Cukup sedikit mengguncang para kompetitor-kompetitor sahabatnya. Karena memang produk ini tuh diciptain di pabrik Indonesia dengan riset and development juga di jalanan Indonesia juga. Jadi per ini tuh diciptain memang khusus untuk suspensi standar ya. Kita nggak ngomongin aftermarket ya. Jadi per ini diciptain pakai suspensi bawaan mobil. Jadi kalau customer Mas Astian itu tadi ngomong, wah harus pakai suspensi ini nih. Nggak usah. Ditanyain aja, Bapak kebutuhannya dan dananya berapa? Kalau dananya sekian, pakai iSpring aja udah cukup. Karena memang R&D-nya R&D jalanan sini, Pak. Benar sini dan disesuaikan dengan suspensi bawaan mobil. Benar. Ya, cuman kalau benar, berdasarkan yang biasanya saya sampaikan, tapi kalau mau hasil lebih optimal Betul, jelas benar. penggantian shock breaker sekali. Penggantian shock breaker itu juga perlu banget. Karena memang terkadang ada yang, aku nggak mau lah Mas, nggak mau bolak-balik bengkel lah. Aku pengennya, yaudah keluar dari bengkelmu, aku selesai. Tapi kenyataannya nggak bisa. Karena aku sendiri ada temen ya yang pakai Olins. Olins. Olins itu kan harganya itu, Wow, kalau kita sekarang. cerita ini kan tadi main harga di sini, Benar. EDFC di sini, Olins itu kan di sini. Di atasnya lagi, Ya. betul. Kenyata- Italia.
kenyataannya Olin sendiri begitu kita pasang di mobil pasti nggak puas. Kenapa itu ya? Ya karena balik lagi fitur jalanan Indonesia kan lengkap. Oh iya, benar. Olin sini hanya memenuhi fitur yang di sini. Benar. Dan Setuju. dan Olin sini kan memang lebih banyak untuk coilover ya. Ya, coilover dan dia Coilover. memang untuk setup balap. Betul. Di mana satu setnya ratusan juta kan. Lumayan juga ya. Cuman nggak cocok buat harian. Benar. Ya, yang balik lagi. Salah, bukan buat harian. Lebih nggak cocok di semua orang, lebih tepatnya sih. Ada beberapa orang yang memang cocok menggunakan Olin. Oke. Kalau menurut saya pribadi Menarik. nih Ya masuk akal. Kalau soalnya kalau kita samaratakan nggak cocok di jalanan Indonesia, kemungkinan besar sih enggak sih. Ada beberapa orang yang suka dengan karakter Olin situ, dan ada juga orang yang menganggap karakter berdasarkan nominal yang dia keluarkan. Tuh. Oke. Semakin tinggi nominal yang dikeluarkan, dia semakin percaya diri, sehingga sugestinya itu lebih main. Lebih main ya Ah, berarti. ini suspensi itu mahal, enak ini. enak. Coilover ya. Iya. Ya, tapi kenyataannya ya enggak semua orang cocok. Kalau Berarti berdasarkan data nih ya, untuk saat ini sih di Indonesia sendiri, aku rasa sih belum ada utamanya bengkel lah yang bisa menyebutkan by data. Bagaimana progresif dari dari suspensi ini, datanya seperti apa itu belum ada. Nah ini di DPM sendiri sedang mengembangkan itu. Wih, Jadi nanti kita bisa bicara berdasarkan data. Jadi nanti kita bakalan nyoba yang namanya spring, Oke. menggunakan apa, dipadukan suspensi apa dengan ketemu- data yang sekian. datanya gimana? Maksudnya baca data ini apa? Baca data nanti Apakah dia ada alatnya kan? ada alatnya. Kita lagi develop alat untuk pengetesan suspensi kendaraan. Nah itu masih ini ya Bocoran ya? Bocoran. Berarti Belum. belum ketemu. Berarti berapa tahun lagi? Ya tahun inilah mungkin Wih, estimasi lah. keren Dipercepat biar semakin Keren banget ya, DPM. Berarti gak peduli dunia perang, pokoknya kita kita otomotif aja udah. Otomotif aja. Mau bensin naik berapapun, pokoknya otomotif. Otomotif ya. Benar. Kalau ngomongin tentang coilover, nah saya juga ada beberapa produk coilover yang ciamik-ciamik sebenarnya. Kayak Provider Queen Series, terus ada YSS, Export. Wes, apa ya kan sama ya? Karena produk kita yang kita kembangkan bareng-bareng. Bareng-bareng Kayak memang. Gitu. Jadi memang tinggal balik lagi ke kebutuhan dari si customer Mas Artian kayak gitu. Queen Series itu juga enak loh. Export juga enak juga. Enak di beberapa orang tertentu lah. Benar. Yang pertama enak budgetnya, Betul. enak kenyamanannya yang dicari seperti apa. Dan untuk saat ini Mas Artian, kalau kita lihat ya, ekosistem teman-teman circle otomotif yang sekarang kan lagi rame perdieselan. Ya, diesel, cumi-cumi darat, Pajero, Fortuner, Innova, Hilux, wah macam-macam banget. Kevin. Itu sekarang pada berbondong-bondong memvalidasi suspensiku paling enak. Sampai ada yang nekat, ya sekarang karena mungkin sudah marak ya lowering kit pabrikan yang lagi naik daun banget. Semua orang pengen bikin lowering kit ala-ala pabrikan. Ala-ala pabrikan. Sampai kemarin, Paham. tuh saya temu ini. Saya pakai TikTok juga. Kebetulan nemuin pair lowering kit yang kita sebutnya lowering kit. Itu warnanya sampai disamain sama warnanya Ice Spring. Warna Kan oranye. cuma sekedar warna tapi Mas. Emang ada hak ciptanya atau seperti apa? Bukan tentang hak ciptanya, tapi tentang kepuasan, identitas. Identitas. Dan kepuasannya. Jadi orang takutnya dia mikir orange ini adalah Ice Spring, pada akhirnya nekat beli ke sana, terus rasanya berbeda. Ceritanya es spring gak enak. Ice Spring beda, aku pakai yang pair orange ini. Soalnya si ownernya ini itu kayak dinonimkan gitu. Jadi ya udah kalau kamu order dikirim. Nggak ada kayak kalau Mas Artian nih. Mas saya kebutuhan bla 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 bla. Oh ya udah pakai merek ini. Kayak gitu. Sampai seperti itu. Kalau dealer Surabaya, maksudnya dealer ini kan bengkel yang jualan atau mainan modifikasi Betul. kayak kita gini ya. Dealer Surabaya sama Jakarta, perbedaannya jauh atau seleranya beda atau bagaimana? Kalau di Jakarta sekarang seleranya lagi mengarah ke JDM. Jadi ke part-part JDM yang dimana
mereka itu lebih puas kalau menggunakan part-part mahal luar negeri. Kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta. Berarti nyarinya number part biasanya kalau orang-orang JDM gitu tuh number ya. part, kayak gitu. Jadi kalau itu mau itu second, mau itu baru, sampai si klien-klien saya ini rela ngimportin barang yang nggak ada importirnya juga, ngimpor sendiri. Itu ya demi customer-customer kita tadi. Kalau Jakarta kayak gitu. Surabaya? Kalau Surabaya ya masih tetap dengan culture ekosistem dia lah, cuminya ini. Karena memang yang saya tahu ya, cumi-cumi darat ini memang terlahirnya di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur. Lebih tepatnya Jawa Timur. Banyak lah. Cuman ekosistem paling banyak di Surabaya. Ekosistem paling banyak di Surabaya memang. Jadi suspensi yang dipakai ya udah yang kita jual, kayak ISS. Berarti aku bisa Profender. nebak ini untuk Jakarta kalau kita ibaratnya JDM ya kan ya. JDM Ya. kan Japan Domestic, Domestic Market. market. Berarti lebih jatuhnya mengarahnya paling laku T ini kalau kita ngomong suspensi. Mengarahnya ke sana sih memang. Mengarahnya ke Sama sana ya. part-part Eropa itu juga Saya ini kan sebenarnya tidak mau nyinggung pemerintah ya. Cuman kalau kesimpulannya sebenarnya anak-anak otomotif ini bukan kita juga tidak bisa ngikuti kesenangan kita sendiri. Benar. Di Jakarta itu kan kalau ngerimnya baru smokeless. Betul. Makanya cumi-cumi darat tidak ada di sana. Tidak begitu ramai, lebih Ya, tepatnya. Ada itu- tapi nggak ramai. Di Jawa Timur kita bisa mainan karena tidak ada regulasi untuk smoke. Ya ada sebenarnya regulasinya. Cuman kan Ya karena kita pabriknya tidak banyak, jadi langit-langitnya masih bersih lah kalau mau mainan. Iya, benar. Kan itu dampak ekosistemnya tidak terlalu parah kan. Betul. Jadi masih lama-lama diperbolehkan. parah tapi. Enggak, Tapi kalau di Jakarta itu Boleh kan juga nggak boleh loh Pak. Kan ada yang namanya uji emisi kan. Nah sebenarnya itu ada standarnya sendiri. Cuman ya karena memang itu nggak berjalan. Kalau adanya ada, cuman tidak berjalan. Ya mungkin karena kita enggak darurat. Ini udara, beda Jakarta kan darurat udara sehingga Benar. lebih main ke JDM dan smokeless sehingga cumi-cumi darat enggak ada di sana. Sebenarnya untuk emisi sebenarnya kalau masalah kayak mobil JDM, utamanya bensin kan kalau JDM Iya, itu. JDM bensin Itu petrol. sebenarnya untuk emisinya lebih parah loh Pak. Apalagi yang udah spek di istilahnya buat balap. Rata-rata kan Betul. Japan kan mesinnya udah spek up ini lah. spek up itu Swap engine sebenarnya dan lain-lain. emisinya lebih parah daripada diesel. Diesel. Cuman nggak kelihatan. Nggak kelihatan, itu jawabannya kan. Jadi nggak ada yang lapor karena nggak Iya. kelihatan. Dan kalau Jawa Tengah saya sendiri ngelihatnya kan swap engine-nya lebih mudah ya. Jadi di sana mobilnya apa, isi mesinnya apa. Iya, Nah, kalau betul. di Surabaya Itu sudah nggak bisa itu. Nah, Beda langsung lagi ya, masuk. regulasinya Iya, udah beda lagi. regulasi yang sama nih ya di Indonesia ini cuma satu, Apa itu, Mas? MBG. Sama itu merata ada budgetnya sekian ya kan. Yang penting memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia. Sebentar, makan saya minum dulu. Makan dulu. Saya minum dulu aja kalau mau Ini bahas. bener gak? Ini kan kita Ada lagunya di dalam. MBG. MBG. sambil joget-joget itu ya. Ya. MBG itu apa sih kepanjangannya? Apa itu? 6 juta. Mobil bapak gue. Iya, benar. Jadi kayak artinya tadi Land Cruiser kayak gitu itu. Kayaknya dari tadi kita ngomongin emisi terus. Kita balik ngobrolin Suspensi ya. Karena Mas Rizal ini Iya. sudah dikenal di Indonesia ini keahliannya dalam atau pengalamannya ya mencoba semua merek suspensi. Betul, Ya betul. sekarang balik lagi kita bahas suspensi. Suspensi ya, aku boleh nanya. Dari suspensi yang Mas Rizal sampaikan lah. Siap. Profit yang paling banyak yang mana? Mas? Berat. Semua berprofit. Pasti kita jual barang pasti ada profitnya. Cuman memang balik lagi biasalah. Kita ngomong balik lagi ke obrolan awal tadi ke kebutuhan. Sampai saya itu gini, kita tadi ngomongin tentang ya kan? Saya punya satu dealer di Pasuruan itu hampir 45% mobil-mobil operasionalnya itu menggunakan suspensi Provender dikolaborasiin sama iSpring. Demi ngejar apa? Kenyamanan. Nggak saya kira ngejar profit. Ngejar kenyamanan. Jadi Ini namanya nanti ganti. apa tuh? Bongkar bisnis otomotif. Wah. Enggak, rahasia otomotif. Itu rahasia. Jadi bisnisnya kita bongkar, tekniknya kita bongkar, customernya kita bongkar. Iya, benar. Jadi aku salut sih. Dia sampai si klien saya ini bisa dapetin ke
mobil-mobilnya itu sudah menggunakan suspensi yang menurutku sudah terbaik lah. Mungkin kejahatan di lebih tinggi sehingga butuh mobil operasional Yang untuk bisa- pengejaran yang bisa Ya, set. Yang nggak limbung, handling. Iya. Mungkin. Nggak, kita ngomong sudah Jakarta, Surabaya, yang Kalimantan kan IKN. Oke, IKN. Iya, Kalimantan Iya. gimana? Dealer di Kalimantan Oke, gimana? kalau di Saya- Kalimantan itu ada dealer saya yang cukup keren banget. Klien saya, Sama DBM 50-50. 50-50. Main aman. 50-50. Jadi saya punya dealer di daerah Banjarbaru, Banjarmasin. Itu Banjarbaru sampai apa Banjarmasin? Banjarbaru dan Banjarmasin itu sama kayak Surabaya, Sidoarjo. Oke. Yakin tau? Iya. Aku udah apa? Aku sama, makanya aku nanya. Kita percaya aja tiba-tiba Iya, netizen. Nah, gini. Banjar baru itu sini mas. Nah. Biar editor punya kerjaan juga. Nah, kita lihat nih. Oh, peta, hubungannya. peta. Seret. Nah, ini Banjarbaru. Sorry, ini Banjarmasin, ini Banjarbaru. Oke. Oke. Kelihatan. Masih satu wilayah. Satu wilayah. Itu klien saya sampai bikin ekosistem yang dimana para pecinta ice cream, Wis. para pengguna ice cream sampai dibuatin satu event itu berkumpulnya para pengguna-pengguna ice cream di daerah Kalimantan Selatan. Menurutku keren sih. Jadi sekarang eranya kan sudah bikin circle-circlean gitu. Circle-circlean, ya, ya. Circle-circlean. Kalau yang IKN belum ada. Dealer IKN belum karena belum sempat ke sana. Mungkin nunggu kita di sana ya. Mungkin bisa, Jadi bisa. pasarnya naik gitu. Di pasarnya juga bisa naik. Kita mau pindah sana. Mau pindah sana, harus ngantor di sana. Harus ngantor di sana. ngantor di sana. Saya dapat telepon. Kalau ke Bali jauh dong. Pesawat tetap bisa. Bisa Ya, ya. Oke. Soalnya kemarin lihat lagi rame bom-boman lagi lagi liburan. Enggak. Di IKN itu sudah jadi. Kemarin waktu lebaran itu bahkan cukup rame gitu loh. Oke. Dan sebenarnya di Rame sana- apa ini? Mobil 8,5 miliar? Oh, enggak. Bukan. Enggak. Sorry. Bukan. Jadi jalannya itu cukup istimewa. Enggak Oke. ada listrik. Oh iya. Enggak ada kabel-kabel listrik di atas itu Keren sudah sih. enggak ada. Sudah ada memang tanam sih Sudah- itu. Itu sudah proyekan masuk. saya itu. Oh, proyekan Proyekan juga. saya. Ya memang itu vendornya dari Sidoarjo. 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 Sidoarjo, vendor. Vendor sana kita kirim. Oh, kirain dia niru Freeport kan Freeport sudah Iya seperti sudah itu. nggak ada kabel-kabel. Nah, memang dari situ sih. Jadi kita mau mengembangkan Pengembangan di di situ. IKN. Luar biasa Sidoarjo. Wah, Berarti luar pajak biasa. bisnisnya masuk Sidoarjo buat bangun jalannya sudah ya ada kan, uangnya kan ya. Sudah ada by uangnya. vendor kan. Ya, Tapi kebetulan kita Sidoarjo itu menang autopilot vendor. Apanya? Karena nggak ada bupatinya. Oke, saya minum lagi. Minum saya sampai habis. Tapi menarik sih kalau kita ngomongin Sidoarjo, kita harus selalu coba suspensi terbaik kita di jalanan Sidoarjo. Minum lagi. Saya ini kalau bahas kayak gitu jadi perlu banyak minum. Soalnya ini solo player lah istilahnya. Sidoarjo itu wih, gila. Sorry banget nih ya. Sidoarjo itu lobangnya di mana-mana, Bro. Asli Sidoarjo kan? Ya, saya asli Sidoarjo. Makanya bisa berkata ngomong. seperti itu. Benar. Ini rumahnya di mana Mas? Nanti bisa didatangi fondasi ya. Jangan sensor ya rumahnya. Ruang sensor. Intinya Sidoarjo inilah perlu diperbaiki jalannya. Tapi kalau kita mau tes suspensi di sana juga bisa. Oh, jalannya memadai dengan fitur-fitur yang Memadai. Fitur-fitur Iya, tadi benar. ya. Apalagi kan tadi ngomongin tentang suspensi yang riset and developnya di jalanan Indonesia, si iSpring tadi, wajib tuh. Wajib ya harus ke Wajib sana. tuh, cobain. Kalau gimana nih, mobil ceper pakai iSpring, coba jalan di jalanan Sidoarjo. dengar-dengar lubangnya sampai 1 meter ke bawah. Itu kalau Itu hilang, mobilnya hilang. Kalau renang, renang. mobilnya bisa masuk itu. Busruk nanti kayak gitu. Ya, ya. Tapi kan sebenarnya terwakili juga. Ispring kan pabriknya di Gresik kan. Di Gresik. Gresik itu kan truk-truk gede. Cukup mewakili sih sebenarnya. Mewakili ya. Jadi memang risetnya cukup oke di Gresik, tapi memang harus coba juga di daerah Sidoarjo dengan jalanan aspalnya yang Banyak kok sudah banyak beberapa fitur. customer dari DBM. Rata-rata ya karena Surabaya, orang Sidoarjo pun mainnya Surabaya kan. wih, Jadi ya mereka sudah capek ya. udah capek dan merasa iSpring ini lumayan cocok lah kalau buat di jalanan Sidoarjo juga. Ya. Oke lah. Mas Rizal ini kan sudah keliling Indonesia ya Mas Rizal.
mulai hampir semua pulau ya. Hampir 60% lah. 60%. 60%. Papua belum ya? Papua belum. Papua, Jangan nanti Manado belum. Nah, itu penasaran saya. Mau berangkat? Rencana. hati-hati. Kenapa? Enggak. Nggak ada di Papua itu. Papua itu kota yang indah banget. Indah bro. banget, aman. Sebagian. Enggak. Agak Papua. Oh, kan kita nggak main ke. Oh, nggak main. Iya. Nggak ada jalannya. Nggak ada bengkelnya juga di sana. Oh, nggak ada bengkelnya. Nggak ada bengkelnya. Jadi kita mainnya yang di kota-kota. Kota-kotanya ya. Benar. Manowari. Akhirain Kota Manowari. ikut bantu tentara buat Enggak, mendamaikan enggak. sana. Jadi saya tuh pengen jalan ke Sulawesi, rencana. Sulawesi sampai ujung dari Makassar sampai ujung di Manado. Itu pengen banget. Kalau Ya, dia luar tinggal atur waktu dong. Mas Rijal kan Betul, sibuk, betul. abis gini harus ke Thailand lagi. Ya, ke Thailand gitu lagi tadi ya. pengen mampir lihat bedah provider ini. Sudah dari Jepang, Thailand. Nah, semua Thailand lagi. aja masukin ke Indonesia ini bocoran apakah ice spring bakalannya lokal Indonesia nih? Rencana sih, memang gambaran kedepannya bocorannya kita mau mengarah ke Thailand juga ice spring ini. Jadi kita Goes to internasional. Ya haruslah, harus. Nggak Karena memang- mungkin. Nggak mungkin. mungkin dong. Nggak mungkin. Mungkin. Biaya ekspornya mahal. Oh iya. Ya kita nanti cari celah. Urusannya sama pemerintah lagi. Waduh, ribet lagi orang barang dari Thailand aja susah masuk ke Indonesia. Diselundupin aja dulu coba. Aduh, jangan. Ngawur. Nanti bea cukai kalau melihat orang ini ya mohon diperiksa. Ampun ya. Izin. Gitu. Cerita unik kalau keliling Indonesia. Ada cerita unik apa? Cerita yang unik, paling unik. Ke Medan waktu itu. Ke Medan, aku lagi santai, lagi main. Kan kebetulan aku bawa brand Ice Spring ya waktu ke Medan ya. Itu aku lagi santai mau main biliar waktu itu. Di parkiran itu ada beberapa mobil pakai Ice Spring. Dan beberapa mobil yang lewat ketika aku makan malam itu juga pakai Ice Spring juga. Jadi ekosistem ini sebenarnya udah masuk di kota Medan. Tinggal kalian cocokin aja kebutuhan kalian seberapa kayak gitu. Pakai suspensi ini cocok apa enggak? Pakai suspensi standar cukup apa enggak? Kayak gitu. Kalau menurutku di jalanan Medan jalannya cukup oke, pakai ice spring oke, tinggal cocokin sama suspensinya. Jadi cerita unik terus Medan main biliar. Ya. Anak otomotif itu gitu semua tuh Mas Rijal. Ya. Hidupnya nggak mainan mobil. Main biliar. Mainan cewek. Oh, enggak. Enggak. Karena kalau kita udah main cewek, uang kita habis, Bro. Oh, habis. Mending kita Udah habisin. pernah berarti ya? Enggak. Hei. Anak otomotif Anak itu otomotif lebih itu. suka mainan mobil. Benar. Dan biayanya sama kayak mainan. Cewek. Jadi kita lebih dapat Feel-nya. feel-nya itu di mobil aja. Karena Jadi kita bisa pakai terus. kalau cewek cari jodoh anak otomotif pasti aman. Pasti aman. Sudah Karena pasti mainannya jarang- mobil. Iya, jarang selingkuh. Nah, ya, Agama dimainin. Aduh, enggak. Main agama gitu. minum lagi. Berat. Jangan. Jangan. Iya. Terus ada ini juga. Nih Kejadian apa lagi? cerita unik waktu di Jepang. Jepang. Waktu di Jepang itu oh itu tuh gitu kan. Itu kita ngomongin culture mobilnya ya, sama nggak jauh beda dengan suspensi. Di sana itu benar-benar merek-merek brand unggulan Jepang itu dipajang Gimana? keren, pajang di mana-mana. Kayak contoh suspensi Tain, Oh. HKS, itu benar-benar mereka itu sebangga itu dengan produk dia sendiri. Jadi mereka sebangga itu sampai banyak baliho, billboard dan lain itu Tain, HKS dan lain-lain. Terus hampir beberapa mobil JDM di sana yang asli sana itu sudah menggunakan produk-produk lokalnya mereka. Jadi menurutku untuk Indonesia ya kita harus naikin produk lokal kita Ya, juga. karena kalau nggak gitu nggak ada Indonesian style ya. Bener, jadi kayak kita harus nyiptain produk-produk kita sendiri di Indonesia gitu. Sekarang kan sudah ada Ice Spring. Mungkin Ice Spring akan membuat suspensi ke depannya kita nggak tahu. Makanya kita terus harus support produk lokal Indonesia untuk bisa mendunia. Ya seperti Tain. Mereka di negaranya sudah mendunia, tinggal kitanya aja gimana. Gimana? Kalau prediksi ke depan Siap. dengan kondisi yang mau nggak mau kita terima kenyataan ya, perang Ya. minyak naik, Barang susah masuk barang dan susah lain-lain. masuk. Menurut Mas Rijal gimana mainan otomotif ini? Permainan otomotif akan tetap terus berjalan, tetap lancar.
mungkin tinggal para UMKM lokal aja naikin kualitas produknya masing-masing. Seperti itu. Kalau di DPM gimana? Kalau di DPM sih sejauh ini belum ada dampak yang signifikan ya. Benar. Cuman kalau untuk kedepannya, kalau misalnya Indonesia tidak bertahan dengan harga bahan bakar yang sekarang, kemungkinan ya bisa teralihkan ke yang namanya mobil listrik. Mobil listrik. Nah, cuman kalau yang namanya udah jiwa otomotif nih ya, Iya. harga berapapun itu nggak Pasti masalah. dibayar. Benar, benar. Betul. Kalau menurutku sih begitu. Kalau Benar, memang benar-benar entusias banget nih ya, Selama barangnya ada, pasti dibayar. pasti Untuk ini gambaranku ke depan ya. Ke depan. Ke depan selama barangnya itu ada, pasti dibayar. Cuman apa salahnya kalau kita naikin produk lokal yang sudah ada. Seperti itu. Dan juga kalau menurutku sih berdasarkan analisis data saya sama nego-negoan kemarin dengan Iran dengan US, ya kan, perang ini tidak akan berjalan lama. Oke. Jadi Oke. ya Kayaknya- kurang lebih seperti itulah. Ini sisa Udah ngomong perang. enggak berjalan lama padahal kenyataannya ini enggak selesai ini bertahun-tahun. Itu sebenarnya bertahun-tahun, cuman kan nggak ada efeknya untuk yang beberapa tahun ke belakang. Cuman ini baru memanas di ini karena dipengaruhi dari Selat Hormuz yang menjadi pusat perhatian perang. Ya, kita balik lagi ke Novel. bongkar rahasia otomotif, jangan Ciwoter, bongkar rahasia perang. Ciwoter. Ya, balik lagi ya. Saya jadi lupa mau tanya Ayai. Kemarin kan saya juga dengerin Pak Prabowo bincang-bincang di YouTube gitu kan. Ya, Dia kan juga rencana mau Ada fokus. channel YouTube-nya ya Pak Prabowo. Ada channel YouTube-nya orang-orang gitu. Oh, tak kirain Ada punya- sekretariat negara ada. Tak kiranya ada daily vlog Prabowo gitu. Atau itu dari bin saya ya. Ush. Oh, ya udah. Jadi intinya kesimpulannya gini, kita mau bangun pabrik mobil listrik sebenarnya kan. Di Di Indonesia. Indonesia yang lokal. Bukannya sudah ada ya? Kan sempat ditolak gitu punyanya Pak siapa ini? Iya. Oke, balik lagi, nggak usah kita bahas ya, mobil cukup listrik karena terlalu jauh kelihatannya ya. Betul. Meskipun kita tahu yang di dunia otomotif ini rahasianya seperti apa, kita bahas yang paling update. Apa itu? Kita sudah punya F4 sekarang. F4. Bukan drama, bukan drama Korea ya. F4 itu Formula 4 yang ada di Mandalika. Iya. Itu kita kalau mau mainan otomotif kelihatannya kita bisa kiblatnya mulai belajar ke sana. Ke sana ya. Ya. Menarik sih, menarik. Jadi- Mandalika Lombok ya. Ya, coba cari-cari lah. Ada info-infonya kok. Oke. Menarik sih. Harus cobain tuh. Aku belum pernah jalan ke Lombok juga sih. Ya, kalau ke Lombok sekalian ke Mandalika lah. Boleh. Ada itu Asli. di pasar banyak Lombok. Jalan Lombok itu capek. Oh, itu capek. Capek. Ya. Ini nggak terasa sudah 1 jam lebih ya kan? Sudah 1 jam. 1 jam lebih, Ngomongin jadi suspensi tadi ya. kita konklusi aja. Oke. Konklusi, Apa itu konklusi? Kesimpulan. Kesimpulan. Oke. simpulan. Kesimpulannya. Orang kalau mau beli suspensi itu harus bagaimana? Orang harus membeli suspensi Yang itu bagaimana? harus yang bagaimana? Yang pertama, cocokin dengan budget kalian dulu yang pertama ya. Terus yang kedua, cocokin dengan kontur jalanan kalian sehari-hari. Kalian butuh untuk ke kota-kota kayak sering keluar kota kayak atau mungkin kayak saya harus sering jalan ke lintas provinsi, luar pulau dan lain-lain. Itu cocokin dulu dengan mobil kalian. Setelah semuanya sudah beres, tinggal kita percayakan semuanya sama sales yang kalian datangi di dealer-dealer kalian seperti itu. Oke. Jadi pasti Siap. sales itu memberikan yang terbaik. Kita kalau beli suspensi harus tahu kebutuhannya dulu. Betul. Mau kenyamanan, Betul. mau keamanan, itu ya. Yang Nah, paling penting kan safety safety-nya nomor ini satu lah. harus ada merek yang bisa kita komplain kan Bener. gitu ya. Ya. Untuk Garansi. keamanan itu penting. After ini. sales, After pertanggungjawaban dari produknya lah Pertanggungjawabannya. istilahnya. Benar. Ya. Kelihatannya saya rasa sudah cukup Benar. sebelum Mas Artian kepinbas perang. Jadi Dia- perang terus ya. Saya kalau dengar hal-hal kayak gitu bukan ranah kita lah. Kita Benar. dunianya otomotif. Otomotif aja. Nah, Kita otomotif kan juga perang kan juga ada otomotifnya, pesawat. Bukan beda. Drone, Tank. Beda. bukan tank mobil listrik loh ya, bukan. Bukan. Tank-tank yang beneran. Oke, sebelum kemana-mana, kita tutup saja. Terima kasih, Mas Rizal. Siap. Waktunya Terima kasih. lain Ya. kali share-share lagi pengalaman keliling Indonesianya Siap. ke Asia. Aku diajak.
Pasti. Nanti bisa izin cuti kok. Oh iya bisa ya. Aman aja. Bisa ya. Ya, Oke, terima Mas kasih. Ardian, terima kasih ya. Siap. Cukup menarik hari ini Kita bahas karena suspensi. waktu kita Terbatas aku habis ini Ya. mau berangkat perang juga. ya, Bukan berangkat perang, Perang berangkat lagi. negosiasi ya. negosiasi. Oke, bongkar rahasia otomotif kali ini saya rasa cukup istimewa. Kita tunggu bongkar rahasia selanjutnya.